Terima kasih Pak Nando, Mbak Ine Natalia, Mbak Inat, sapaannya sudah bergabung di kesempatan kali ini. Saya langsung mau menyapa dulu deh Pak Nando, apa kabar? Kabar baik Mas Andri, luar biasa Kabar hari baik ini di ya. tanggal Iya, saya kenalin dulu 23 deh nama April lengkapnya 2020. Pak Ferdinando Setu selaku PLT Kabiro Humas ya Pak ya di Ya, Kementerian Kominfo. Terima kasih Pak Nando sudah bersedia bergabung di obrolan kita kali ini. Terus di sebelah, kalau di layar saya ada di bawah nih, ada di bawah, tuh saya lihat ke bawah. Ada Mbak Ine Natalia, Mbak Inat, kawan saya, teman lama, sahabat ya kita Nat ya. Ya, bisa dibilang gitu. Ini orang yang kalau kita bolak-balik warawiri di dunia maya, harusnya juga salah satu nama yang sering kelihatan, sering muncul. Entah itu tweetnya, postingnya, atau apapun ya, karena beliau juga punya networknya oke-oke sebagai influencer, sebagai content creator, sebagai mantan jurnalis juga, yang pasti masih punya jiwa jurnalis, kemudian ngajar juga sekarang ya? Ya, ngajar juga di salah satu universitas. Seru. Buat di kesempatan kali ini saya khusus ingin melihat gimana sih COVID-19 ini juga punya dampak ke dunia sosial media, terus dunia yang tidak terjangkau secara fisik oleh kita, tapi ternyata pengaruhnya kuat sekali. Pertanyaan pertama mungkin saya langsung nanya ke Pak Nando. Pak, kalau kita bicara soal COVID, kita semua sepakat deh, situasi ini adalah situasi yang krisis. Situasi yang membuat kita bisa menyimpulkan adalah krisis kemanusiaan. Ada kondisi kesehatan secara global yang ikut terdampak dan terganggu di sini. Kalau saya kaitkan ke bagaimana aktivitas di dunia maya, Pak, khususnya saya langsung sebut kata hoax ya, Pak, atau berita bohong gitu ya. Semarak apa sih sekarang situasinya? Seberapa mengkhawatirkan? ya Mas Andri. Memang cukup mengkhawatirkan. Sebelum saya masuk ke berapa jumlah sebenarnya hoax, disinformasi, berita bohong, kabar palsu yang beredar di media sosial dalam hari-hari kita menghadapi pandemi global COVID-19 ini, saya mau menyampaikan bahwa memang sejatinya kita saat ini memang sudah bertransformasi ke era digital. Artinya aktivitas kita di selama 3 bulan terakhir ini, kalau kita lihat atau lebih khusus lebih spesifik di hampir 2 bulan terakhir ini, itu memang semuanya beralih ke dunia digital, Mas Andri dan Mbak Inat ya. Mbak Inat juga akan pasti mengelaborasi soal ini. Artinya yang sebelumnya anak-anak bermain gadgetnya mungkin hanya sekedar hiburan game, tapi dalam beberapa saat ini semuanya beralih ke digital. Aktivitas kita, meeting online, kemudian pelajaran juga menggunakan berbasis online, aplikasi macam-macam semuanya. Jadi memang semua energi kita, karena kita juga dilarang oleh pemerintah, oleh negara untuk tidak boleh keluar, lebih baik di rumah, stay at home, dan seterusnya, sehingga kemudian aktivitas kita di ruang digital, di ranah maya ini menjadi lebih banyak. Kalau catatan kami dari operator telekomunikasi, 5-10% aktivitas telekomunikasi itu meningkat di era kita penanganan pandemi COVID-19 ini. Peningkatan ini juga akan berkaitan dengan sebaran informasi. Jadi informasi selain yang positif, yang netral, apapun, tapi juga yang terkait dengan kabar bohong, berita palsu, disinformasi. Dalam catatan kami, Mas Andri dan Mbak Inat, Kominfo mulai benar-benar serius fokus terhadap isu hoax COVID-19 atau hoax terkait dengan COVID-19 ini sejak tanggal 23 Januari. Jadi memang kita baru kasus pertama hoax ini memang di tanah air baru tanggal 2 Maret diumumkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Tapi kemudian isu terkait dengan COVID-19 ini sudah sejak akhir atau dua minggu terakhir dari Januari. Jadi sejak tanggal 23 Januari kami di Kominfo, di tim AIS-nya Kominfo, di Ditjen Aplikasi Informatika sudah membentuk tim khusus untuk secara khusus menangani hoax ataupun kabar bohong yang terkait dengan COVID-19. Rata-rata di awal-awal minggu di Januari yang kami catat itu masih sekitar 1 hari paling 2 atau 3 hoax. Kemudian makin terus perharinya tumbuh menjadi 7, 8, bahkan kadang-kadang 15 hoax per hari.
sampai 15 dengan hari ini Mas Andi, 15 jenis hoax, 15 jenis ya, bukan per hari ya, sebarannya. Pak, ya? Sebarannya pasti jauh lebih banyak. Betul. Jadi sampai dengan hari ini catatan kami di Kominfo Mas Andri ada 581 jenis hoax yang berkaitan dengan COVID-19. Jadi ada setidaknya hampir 600 dalam 3 bulan terakhir ini, tepat 3 bulan ini, dari 23 Januari ke 23 April hari ini. Jadi rata-rata per bulan itu 200-an jenis hoax. Sedangkan sebaran yang catatan kami itu lebih dari 1.300 sebaran. Memang kita tahu bahwa pengguna medsos di tanah air luar biasa. Catatan atau survei dari ABGI, 171 juta penduduk tanah air sudah masuk ke internet, pengakses internet dari jumlah penduduk kita yang 272 juta penduduk di Indonesia saat ini. Artinya lebih dari 68% yang benar-benar sudah mengakses internet. Nah, dari jumlah itu kita lihat bahwa pengguna Facebook ini yang cukup banyak yang menjadi terpapar oleh hoax. Dari catatan kami, Mas Andri, ada lebih dari 861 sebaran hoax yang ada di Facebook. Dari 1.300 tadi, paling banyak itu di Facebook. Menyusul adalah di Twitter 300-an, dan kemudian di IG dan YouTube. Artinya menunjukkan bahwa memang ini mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Di saat seluruh energi bangsa yang harus dicurahkan untuk penanganan COVID, bagaimana kita menjelaskan kepada publik mengenai PSBB, pengendalian sosial berskala besar dan seterusnya, bagaimana pemerintah menangani isu ekonomi, isu sosial, tapi kemudian karena hadirnya hoax, energi kita menjadi sedikit terbagi untuk melawan, memerangi hoax. Ini yang bagi kami, Mas Andri, di Kominfo itu cukup mengkhawatirkan, meskipun kami juga melihat bahwa hoax ini jika disikapi dengan tepat, dengan bijak pun akhirnya juga tidak berdampak juga, Mas Andri. Artinya meskipun jumlah sebarannya juga banyak, tapi kemudian tingkat persepsi pemahaman publik sudah makin bagus, akhirnya mereka melihat ini mah hoax, ini mah disinformasi, saya tidak akan terprovokasi, saya tidak akan menjadi terpengaruh. Ini hal baik yang kemudian kita makin banyak publik yang kemudian melihat bahwa meskipun hoax ada, meskipun hoax hadir, tapi tidak mempengaruhi psikologinya, tidak mempengaruhi dia mengambil sikap dan lain-lain. Ya. Demikian. Saya setuju dengan tadi yang Pak Nando garis bawahi, bahwa di saat kita perlu energinya untuk bisa menghadapi COVID, tapi justru kita harus mengalokasikan sekian banyak energi untuk menghadapi hoax ini, Pak. Artinya saya juga jadi terbayang dengan sebegitu banyaknya jumlah hoax yang beredar 3 bulan terakhir aja. Artinya kalau seandainya si pembuat hoax ini mengalokasikan energinya untuk hal yang positif, mungkin pekerjaan kita udah sekian persen ikut terbantu ya untuk menghadapi COVID ini ya. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, saya juga pengen tahu sama Inat. Mungkin Inat bisa elaborasi tadi seperti Pak Nando tadi bilang. Dari sisi pemerintah, regulator, mengawasi, mengikuti bagaimana angka-angka ini terus tumbuh, walaupun kita berharap tentunya harus bisa diredam bagaimanapun juga. Tapi kalau sebagai orang yang langsung berhadapan, langsung berinteraksi dengan para netizen, gitu kan. Tadi kita lihat platformnya rata tuh, Nat. Di YouTube ada hoax, di Twitter ada, di IG ada, di Facebook paling banyak. Kamu sendiri ngeliatnya gimana? Sampai sekarang klop nggak tuh angka yang mengkhawatirkan versi pemerintah dengan interaksi kamu langsung di lapangan ketika lihat di dunia maya? Oke. Jujur saya baru dapat data-data ya dari Pak Nando nih. Maksudnya benar-benar karena Bapak emang adalah orang yang tepat untuk bisa tahu dan punya akses ke data-data yang tadi jumlah-jumlah hoax yang ada di media sosial gitu ya. Tapi mungkin yang belum dimasukkan ke situ dan juga saya rasa memang wajar karena agak susah trackingnya itu justru WhatsApp, Pak. WhatsApp group. Itu termasuk media sosial yang menurut saya banyak dan mudah cara penyebarannya. Gitu. Jadi memang sejujurnya agak bingung juga trackingnya, ini jadi PR bersama gimana cara tracking hoax yang ada di dalam WhatsApp gitu. WhatsApp baik chat pribadi maupun grup, terutama grup ya. Grup kan sekali nyebarin bisa banyak gitu ya. Dan juga ada Telegram di dalamnya yang mungkin secara tracking saya pahami itu lebih susah karena memang bukan sistemnya berbeda dengan media sosial yang lainnya gitu. Kalau misalnya kita sebut tadi
kita ngomongin bahwa orang sudah ada perubahan behavior sejak masa ada COVID-19 ini. Memang betul sekali. Kita sendiri sebagai pekerja atau saya sebagai pengajar sudah merasakan bahwa sekarang ajarnya online gitu ya. Terus meeting juga semuanya online, pertemuan, bahkan ketemu teman yang dulu bisa nongkrong di kafe-kafe, sekarang kita duduknya di depan laptop masing-masing nih jadinya kayaknya untuk bisa berinteraksi. Kita sudah ada di era di mana kita nggak lagi nanya, halo Pak Nando lagi ada berita apa ya hari ini? Udah nggak gitu. Jadi bahkan informasi tanpa kita mau dia datengin kita gitu ya. Kalau sekarang udah di era banjir informasi gitu. Jadi kadang-kadang kita tergabung dalam grup WA, let's say WA keluarga gitu yang kita juga tidak mengharapkan ada informasi-informasi yang sebenarnya saya nggak mau loh kalau secara pribadi gitu. Saya lebih menekankan sebenarnya gini Mas Andri, lebih ke sikap kitanya gimana terhadap informasi-informasi atau banjir informasi itu gitu. Karena kita untuk berharap pemerintah atau dalam hal ini Kominfo saja yang bertindak tidak mungkin. Karena sangat melibatkan ya, Pak Nando udah ngangguk-ngangguk, sangat-sangat melibatkan kita sebagai pengguna gitu. Jadi artinya sikap-sikap kita yang menentukan akhirnya informasi ini akan bagaimana. Kalau saya pribadi pernah nggak kena hoax gitu? Kadang pernah, benar-benar untuk hal-hal tertentu nih kita terpancing gitu ya. Kadang-kadang cuman baca judulnya aja udah wah langsung heboh gitu. Jangan lupa juga Sama kita sekarang ya. kita itu masih bisa gitu. Ntar tiba-tiba oh ternyata enggak nih, enggak benar, baru abis itu sibuk minta maaf balik gitu. Makanya saya biasanya sangat-sangat berhati-hati untuk judul. Dan yang bikin hoax ini juga harus diperhatikan bahwa mereka lebih pintar nih sekarang. Kita juga udah mulai nih, udah ada edukasi bahwa udah tahu nih, perhatikan portalnya yang harus harus yang terpercaya, lihat yang nge-share siapa gitu ya. Mereka bikin nama-namanya mirip-mirip nama-nama portal berita yang kredibel gitu. Cuman yang harusnya jadi 0 ya, Bapak mungkin tahu. Pokoknya yang hal-hal yang kayak gitu yang mirip-mirip. Jadi memang untuk makin mengecoh kita nih. Nah, saya lebih memperhatikan itunya sih Mas Andri. Artinya sikap kita sebagai usernya. Jadi tidak bisa pemerintah saja yang benar-benar harus mengedukasi, tapi kitanya juga benar-benar harus lebih lebih jangan bertindak reaktif gitu terhadap informasinya. Betul. Dua hal yang menarik dari yang disampaikan oleh Mbak Ina tadi. Yang pertama, saya tertarik loh dengerin abis nyebar kemana-mana, abis itu ternyata beritanya ternyata nggak benar, minta maaf. Nah ini salah satu yang pegiat sosmed yang bertanggung jawab. Itu sebenarnya value-nya ada di situ, satu. Kemudian yang kedua, ini bukan tugas pemerintah aja. Jadi memang benar ini bagian dari tanggung jawab kita semua. Nah balik ke motivasi yang dimiliki oleh para penyebar hoaks atau pembuat hoaks. Pak Nando, saya nggak bermaksud membandingkan ya, tapi kita kan tahu dalam kurun waktu katakanlah 2-3 tahun terakhir, kita punya kontestasi politik, ada event demokrasi, biasanya marak tuh, udah kayak keran air dibuka, banjir, langsung semua hoaks ada di sana. Saya nggak bermaksud membandingkan event ke event, tapi lebih ke ingin tahu dari segi motivasi, dari segi tujuan, apa sebenarnya ingin dicapai oleh para pembuat hoaks, khususnya dalam kondisi seperti yang kita alami saat ini. Ya, Mas Andre. Jadi pertanyaannya apa sebenarnya motivasi ya para pembuat penyebar hoaks ini? Kalau penyebar mungkin rata-rata kita kadang-kadang karena hanya ikut-ikutan, hanya karena pingin sudah ada bahannya ini kita sebarkan. Tapi mungkin lebih ke pembuatnya yang membuat pertama konten tersebut kemudian menjadi viral. Kalau kami perhatikan Mas Andri dan Mbak Inak ya, memang kalau di era pilpres kontestasi politik kemarin lebih cenderung ke soal dukung-mendukung pilihan politik. Tapi kemudian jangan salah bahwa dukung-mendukung pilihan politik tadi kemudian masih sampai ke sekarang, Mas Andri. Jadi beberapa hoax kami identifikasi itu melihat bahwa ada arahnya, memang ada hoax-hoax yang memang sengaja untuk menyerang pemerintah terkait dengan penanganan COVID. Artinya kalau kita perhatikan juga memang perpecahan atau pertikaian politik yang 2-3 tahun terakhir ini tuh masih berimbas di era penanganan COVID ini. Jadi masih juga ada hoax-hoax yang bersinggungan dengan itu.
hoax-hoax yang sengaja dibuat untuk kemudian para penerimanya marah sama pemerintah, dianggap lalai, dianggap tidak benar menangani COVID-19, supaya dinilai tidak becus dalam menangani hoax. Itu masih ada hoax-hoax seperti itu, Mas Andri. Tapi di sisi yang lain yang kami lihat juga motivasinya adalah karena mereka ingin dapat clickbait. Ini ya salah satu isu penting di era digital bahwa banyak sekali konten kreator, ada yang konten kreator benar-benar niatnya untuk membantu orang, tapi kemudian banyak juga yang berbasis clickbait. Semakin banyak orang mengklik kontennya, itu diharapkan ada value dalam pengertian dia dapat apa dari klik tersebut. Macam-macam kita tahu dengan era sekarang. Nah, ini yang kita lihat bahwa dia kan bikin judul-judul yang bombastis, walaupun sumbernya itu juga tidak jelas, kemudian bikin menyebut toko-toko yang sengaja disebut padahal toko tersebut tidak menyebutkan atau menyampaikan pernyataan itu. Itu kemudian banyak juga hoax-hoax seperti itu, Mas Andri. Artinya masih terusan dari konflik politik sebelumnya ada, tapi kemudian yang kami lihat belakang ini juga adalah karena kepentingan-kepentingan ekonomis, clickbait tadi, ada tujuan-tujuan komersil yang kami lihat dalam aspek itu. Yang lain adalah karena memang tidak tahu, karena memang informasi soal COVID-19 ini informasi yang di awal-awal itu kita seperti apa sih sebenarnya virus ini, COVID-19 ini penyebarannya seperti apa, penyembuhannya seperti apa, apalagi sampai saat ini vaksin yang diharapkan dapat dipakai untuk segera menghentikan COVID ini juga belum berhasil ditemukan oleh berbagai bangsa di dunia. Macam-macam itu hoax yang terkait dengan ini minumlah ini, konsumlah ini agar COVID-nya pergi, COVID-nya hilang. Ini cukup banyak hoax atau disinformasi terkait itu. Artinya kami lihat bahwa salah satu penyebab orang membuat hoax terkait dengan COVID-19 adalah karena informasi soal COVID-19 ini juga masih belum jelas, belum tahu benar di awal-awal ketika tentang COVID-19 ini. Demikian, Mas Andri. Iya, wah kalau begitu artinya ada beberapa kategori kenapa orang menyebar atau membuat hoax. Tapi mungkin yang paling ngeri itu yang pertama kali tadi ya. Apalagi tadi waktu Pak Nando bilang motivasinya clickbait. Clickbait ini biasanya ujung-ujungnya kita berharap viewers kita nambah, follower kita juga nambah, akhirnya kita jadi melakukan hal-hal yang di luar rasionalitas kita dan membuat kita jadi, katakanlah, sosok yang nggak bertanggung jawab. Nah, sampai di situ saya mungkin mau nanya ke Mbak Inat, kira-kira di tengah godaan supaya kita semua orang sekarang pengen banget dapat viewer yang banyak, pengen dapat follower juga, pengen websitenya atau apapun itu platform sosmed yang dia punya diakses banyak orang dan diakui. Nah itu kan godaan tersendiri gitu. Untuk bisa supaya kita nggak tergoda sama hal seperti itu dan tetap mengedepankan hal-hal yang bertanggung jawab, nilai-nilai yang kira-kira bisa positif buat orang lain tuh gimana sih? Oke, menarik sih. Memang betul. Kalau memang kita ngomonginnya terkait sama media sosial, bisa jadi tadi Pak Nando, Mas Andri udah sempat singgung bahwa ada tujuan-tujuan untuk menaikkan followers, mendapatkan clickbait. Nah, ada juga kalau misalnya orang menyebarkan informasi yang dianggap benar dan paling awal, itu orang tuh merasa ketika kita menyebarkan sesuatu yang mungkin orang lain belum tahu, kalau di dunia media sosial ini ada perasaan, oke, saya adalah orang yang pertama tahu dan menyebarkan. Itu ada poin itu. Itulah makanya alasan orang berlomba-lomba kadang-kadang cepet banget nih jempol ini nih untuk ngapa-ngapain gitu. Jadi kalau menurut saya untuk mengatasi itu kita memang harus pertama benar-benar yang namanya verifikasi. Tapi kan verifikasi itu sebenarnya bukan cuma punya jurnalis nih, Mas Andri. Kalau kita dulu sama-sama pernah jadi jurnalis, tapi setiap orang diharapkan sekarang punya disiplin verifikasi sendiri. Tapi masalahnya kan tidak semua orang terbiasa dengan itu, atau ya lebih ribet sih sebenarnya gitu. Jadi jangan cuma baca judul, tapi kita juga tetap harus verifikasi. Kita lihat dulu pertama paling gampang, kita lihat keyword-nya dulu apa kira-kira itu. Misalnya kalau sekarang ada katanya Bill Gates
punya vaksin gitu ya. Itu hoax apa enggak sih sebenarnya? Berarti ada kata kuncinya, ada vaksin, ada COVID-19 di situ, ada Bill Gates gitu misalnya. Itu bisa pertama-tama kita cari dulu faktanya kayak gimana dari informasi yang sudah kita dapat. Tapi juga ada poin yang tadi dari pertanyaan Mas Andri adalah bagaimana mengatasi supaya jangan berita-berita yang negatif ini yang disebarin gitu ya. Iya, Masalahnya sekarang kita ngomongin brandingan dari seseorang atau mungkin dari penyebar hoax itu ya mungkin kalau memang dibuat secara sengaja ya, yang kayak dengan tujuan tertentu ya kita nggak bisa bilang apa-apa lagi sih. Kalau untuk emang mereka maunya kayak gitu kok gitu. Mereka pengen juga menciptakan suasana mencekam ya kemarin-kemarin yang awal-awal sebelum ada PSBB diumumin, wah orang udah panik ke supermarket karena udah beredar di iya. WA grup. Nah, jadi memang ada tujuan-tujuan saya lihat ada tujuan-tujuan yang ke arah situ juga bikin panik gitu. Memang harapannya sih ketika orang udah main sosial media mereka semacam udah sign up untuk punya karakter sendiri gitu ya, tapi kan nggak ada secara bukunya bahwa ini panduannya bahwa setelah kamu masuk main Facebook atau main Twitter kita harus begini, apa yang harus pertama kita lakukan. Nggak ada sih, terutama karena adanya perbedaan-perbedaan generasi juga ya. Jadi mungkin generasi sekarang udah lebih tanggap dan lebih cepat gitu, lebih tahu bahwa misalnya, oh ini hoax gitu. Sementara generasi orang tua, lebih tua atau generasi X gitu, atau baby boomer, ya begitu masuk baru punya WA atau punya Facebook, temennya kirim bahwa, oh tanaman ini menyembuhkan penyakit corona gitu ya, ada COVID-19 sembuh gara-gara ini. Mendadak rame di pasaran, hilang gitu. Yang hal-hal kayak gitu emang menurut saya tetap kembali masing-masing untuk bisa mengedukasi atau minimal ya kita misalnya sebagai anak yang ada orang tuanya atau kita punya juga keponakan, ya itu edukasinya akan berbeda-beda gitu ke tiap-tiap generasi itu. Ini panduannya bagus loh, mengenai pertama bikin karakter sendiri ya, kita harus jadi diri kita sendiri juga. Kita punya koridor sendiri, terus harus sudah mulai bisa membaca pola-polanya, bahkan termasuk dari kata-kata yang suka beredar dan banyak digunakan. Nah, mungkin Pak Nandu juga bisa lebih valid lagi untuk bisa menyampaikan ke kita nih Pak, kira-kira bagaimana sih cara yang paling mudah buat bisa mengenali hoax? Karena saya mohon maaf, tapi kalau saya tidak salah, dari data yang selama ini sudah beredar, hoax ini biasanya muncul atau lebih mudah untuk terdistribusi setelah sampai di tangan orang tua kita. Nah, ada gap kan sebetulnya Pak ya. Sementara anak muda yang udah punya respon yang sangat baik terhadap arus informasi yang sebegitu deras, orang tua sebenarnya tidak ada niat apa-apa, tidak ada niat negatif, tapi mungkin karena ada literasi yang kurang dan lain sebagainya, itu jadi bisa mungkin terjadi. Nah, kira-kira secara validasi, Pak, apa sih ciri-ciri yang paling mudah kita mengenali hoax itu? Ya, Mas Andri, sebenarnya ketika kita menerima sebuah informasi, apakah berupa infografis, berita, link, tautan, yang bisa perlu kita langsung lihat adalah judulnya. Judul hoax itu rata-rata bombastis, berlebihan, too good to be true, too bad to be true. Itu terlalu keren untuk jadi sebuah fakta, terlalu parah untuk jadi sebuah fakta. Itu dilihat dari judul sudah bisa langsung kelihatan, terlalu bombastis. Kemudian ada permintaan, rata-rata hoax itu ada permintaan untuk di-share, untuk disebarluaskan. Kalau informasi yang valid pada umumnya disampaikan apa adanya, udah, dia tidak ada keinginan untuk kemudian disebarkan. Kalau kita merasa itu bagus, kita menyebarkannya dengan ikhlas, tanpa kena ada permintaan disebarkan. Nah, rata-rata hoax, rata-rata disinformasi, kabar bohong, itu selalu ada permintaan untuk kita menyebarkan. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, sumbernya tidak jelas. Mereka menyebut, misalnya tadi disampaikan Mbak Inat, sebuah koran atau sebuah sumber portal yang mirip-mirip. O-nya diganti huruf 0, angka 0, dan seterusnya. Satunya dipakai L, dan seterusnya. Yang kemudian kalau kita lihat sepintas, seakan-akan itu dari portal atau dari instansi terpercaya. Jadi yang ketiga adalah sumbernya tidak jelas. Yang keempat, kemudian mencatut nama tokoh berpengaruh, tadi saya ulangi lagi. Jadi menyebut lagi Albert Einstein lah, menyebut lagi Obama lah. Padahal ketika kita cek, Obama tidak pernah ngomong seperti itu.
R.A. Kartini tidak pernah ngomong seperti itu, atau Bung Karno tidak pernah ngomong seperti itu, tapi nama mereka, karena mereka adalah tokoh yang orang pikir kalau menyebut nama mereka, apalagi disertai dengan infografis, gambar muka Bung Karno dan seterusnya, lalu pernyataan tertentu, seakan-akan yang membicarakan adalah tokoh tersebut. Itu ciri-ciri yang keempat. Kemudian yang kelima adalah contoh konten yang kalau kita baca kita panik, kita menjadi takut, kita menjadi cemas karena informasi yang disajikan itu benar-benar vulgar, benar-benar berlebihan. Misalnya informasi awal terkait dengan COVID-19 yang bahwa situasi di Wuhan kayak kota mati macam-macam, sehingga kemudian ada persiapan yang berlebihan, lalu terjadilah kemudian orang panic buying misalnya. Itu kenapa kita melakukan panic buying? Karena informasi yang kita terima melalui gadget smartphone kita, informasi yang membuat kita cemas. Kalau kita tidak hadapi situasi ini dengan menimbun barang, kita bisa mati kelaparan di kemudian hari. Ini contoh yang menunjukkan bahwa berlebihan dalam dalam fakta yang disampaikan. Kemudian biasanya juga mereka menyertakan contoh tadi media abal-abal, media yang kalau kita rujuk ke Dewan Pers, dia bukan media, dia bukan sumber pers, bukan pers. Ini contoh banyak. Jadi kita tahu sekarang, saya juga mantan jurnalis ya, Mbak Inat dan Mas Andri dulu di grupnya Kompas. Artinya kita lihat bahwa ketika menyebut sumber-sumber yang tidak jelas atau abal-abal yang bukan masuk kategori pers, itu juga salah satu cirinya dari hoax. Demikian kira-kira yang perlu kami sampaikan dari gambaran. Kalau kita melihat sepintas sebenarnya itu kita sudah tahu, ini hoax nih. Jadi berhenti di kita gitu loh, jangan dilanjutkan lagi. Sayang kuota, sayang orang lain yang menerima, yang mungkin kita tahu bahwa kita sendiri tidak akan terpengaruh, tapi orang lain yang akan terpengaruh dengan informasi tersebut. Aduh, sebenarnya gampang banget ya kita mengenali ciri-ciri itu ya. Paling gampang tadi bombastis itu, menyebutkan sumber-sumber yang tidak terpercaya, berharap juga untuk bisa di-share ulang. Sangat mudah sebetulnya untuk bisa mengenalinya, tapi sayangnya ini masih terus berlanjut. Pak Nando, kalau seandainya kita menemukan hal yang seperti ini, katakanlah kita termasuk orang yang bisa dengan segera tahu, wah ini hoax nih. Bisa lapor nggak sih Pak? Kemana terus kalau bisa? Ya, betul sekali Mas Andri. Jadi masyarakat netizen jika melihat ada atau menerima informasi yang diduga adalah hoax atau disinformasi, dapat langsung melaporkan kami ke Kementerian Kominfo di portal aduankonten.id atau di Twitter @aduankonten atau di WhatsApp di 0811 922 4545. Kami secara menerima laporan tersebut, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan kemudian kalau kami sudah dapat kesimpulan bahwa itu adalah hoax ataupun disinformasi, kami stempel, kami rilis lagi kepada publik, sehingga kemudian publik yang sudah terlanjur menerima informasi tersebut, kemudian sudah mendapat informasi bahwa ini adalah hoax, ini adalah disinformasi. Nah, itu kan sisi negatif ya, yang saya yakin juga apapun yang kita hadapi, nggak hanya teknologi, nggak hanya teknologi informasi, tapi apapun itu pasti akan selalu punya dua sisi, positif dan negatif. Kita tadi sudah bahas yang negatif ya, tapi saya juga tahu teman saya ini, Mbak Inat juga punya banyak pengalaman positif kalau kita menggunakan sosial media. Terakhir saya mantau di akun Twitternya, itu sempat rame ya, waktu sharing soal bagaimana cara bikin masker kain dari bandana. Bener kan? Itu salah satu yang respon bagus. Dan menurut saya ini sesuatu yang memang harusnya lebih banyak kita dorong lagi, kayak konten-konten seperti itu. Gimana Mbak Ina? Iya benar. Jadi gini ya Mas Andri, kan orang juga beda-beda ya ketika menentukan sebenarnya dia pengen sharingnya apa di dalam media sosialnya. Nah kalau saya sendiri lebih cenderung ya di samping saya posting hal-hal yang memang saya suka, misalnya kayak jalan-jalan, makan gitu ya, yang senang-senang, yang happy-happy. Tapi kan tidak bisa dilakukan di masa sekarang. Saya mencoba untuk berbagi lebih ke hal-hal yang sifatnya informatif. Tapi balik lagi, informatif di saya kan belum tentu juga informatif di orang lain ya. Jadi emang ini tuh sangat-sangat berbeda gitu sama pengertiannya. Tapi balik-balik lagi ketika misalnya ini juga kebetulan saya
dari contohnya Mas Andri itu videonya saya dapatnya dari WhatsApp kebetulan. Saya ada video ibu-ibu mau membuat masker kain dari bandana. Ya, saya ngerasa itu menarik untuk saya sebarkan lagi. Bukan cuma di Twitter, tapi waktu itu saya sebarnya di IG Story, dan kebetulan juga sama ramenya. Itu kayaknya itu kayak traffic tertinggi saya di IG Story sih, sampai untuk follower saya segitu. Biasanya kan kalau jumlah viewers-nya di IG Story itu sekitar paling tinggi banget 20% dari jumlah followers asli. Followers saya cuma 9 ribuan, nggak nyampe 10 ribu. Tapi yang ngelihat itu hampir 4 ribu, 5 ribu. 4 ribuan, impresinya 5 ribu. Itu di IG Story. Tapi kalau di Twitter tuh sekarang masih sampai sekarang, sampai hari ini masih ada yang retweet. Terakhir ngelihat likes-nya udah hampir 5 ribu. Artinya orang nyimpen ya kalau di Twitter. Kenapa sih orang mungkin merasa itu perlu dan mudah dilakukan kebetulan. Jadi waktu saya share itu pas lagi masa di mana transisi pemerintah untuk menganjurkan pakai masker kain. Tapi masker kain ya kalau misalnya saya pesan online pun, atau saya pesan misalnya ada ya pesan dari pihak lain lah gitu, nggak bikin sendiri, ya itu paling cepat 1-2 hari lah baru sampai. Tapi ternyata ada cara lain nih yang bisa kita lakukan dengan bandana. Kayaknya bandana semua orang punya lah ya di rumah. Ya nggak harus bandana bentuknya tapi kain kotak gitu ya. Yang bisa di-share, ya terus itu bisa dengan gampang bahannya, cuma selembar bandana sama karet ikat rambut aja 2. Tapi akhirnya bisa jadi satu masker yang cukup bisa menghalau kalau memang terpaksa harus pergi keluar gitu. Ternyata memang masih ramai. Jadi artinya itu saya informatif dan edukatif, tapi di masa COVID gitu. Lebih tepatnya ya ini saya udah yakin lah kalau ini cukup informatif gitu di masa ini. Dan kepake sebetulnya kan, memang orang langsung menemukan keterkaitannya. Benar, transisi waktu pemerintah udah mulai bilang coba ditinggalkan masker bedah itu lebih prioritas untuk tenaga medis. Ya udah, artinya kan orang juga mulai beralih menggunakan masker kain. Pas banget timingnya kan, dan informasi itu langsung kepake sama siapapun yang mengakses. Ini menarik loh, Pak Nando. Kira-kira pemerintah tuh, atau mungkin saya tarik lebih luas deh, nggak mesti pemerintah. Kira-kira kita masih punya nggak sih harapan untuk bisa mengimbangi hal-hal yang negatif ini dengan konten-konten yang positif? Ya, kita tahu sosial media sosial ini juga sekarang udah digunakan untuk penggalangan dana, itu kan sebenarnya positif untuk bisa membantu sesama kita dan lain sebagainya. Tapi ruang untuk bisa mengimbangi ini masih cukup terbuka besar ya Pak ya, masih terbuka lebar ya? Sangat Mas Andre. Jadi kalau kita lihat bahwa jumlah sebaran hoax tadi masih di 1.300-an, lalu itemsnya masih di 500 lebih, sedangkan jagat maya kita begitu besar sebarannya, saya sih optimis. Artinya dengan situasi COVID-19, kita juga lihat dari kasus bagaimana Mas Andri dan Mbak Inata lihat bahwa situasi yang kita berseteru antar dua kubu, Pak Jokowi dan Pak Prabowo di kontestasi yang lalu, seakan-akan Indonesia ini mau pecah perang, tapi kemudian bisa berlalu dengan baik. Artinya bahwa di aspek yang orang benar-benar berekspresi, menyampaikan pandangannya, saling mengkritik, saling mengajar satu sama lain, tapi pada pada situasi-situasi tertentu yang kemudian kita meninggalkan itu sejenak dan kemudian menghadapi, dalam hal ini musuh kita bersama hari ini adalah COVID-19. Jadi karena kita punya musuh bersama, biasa orang bilang kalau sudah punya musuh bersama, kita cenderung lebih kompak, lebih solid untuk menghadapinya sebagai bangsa. Sehingga kubu 1, kubu 2 menjadi tidak ada lagi, yang ada adalah Indonesia versus COVID-19. Nah, ini yang kemudian kami pemerintah melihat ini teman-teman netizen itu melakukan itu dengan berbagai penggalangan dana yang dilakukan oleh berbagai komponen bangsa, oleh pegawai-pegawai kami di Kominfo, selain yang tentu saja APBN, tapi kemudian pegawai kami menggalang dana yang sampai hari ini mendekati di 500 juta. Itu contoh juga semua pihak menggerakkan sumber daya yang dimilikinya untuk ikut bantu, untuk ikut bahwa ini nih benar-benar perang bersama, bukan hanya Indonesia melawan COVID, tapi dunia global melawan COVID-19. Sehingga kalaupun ada perbedaan pandangan sebelum-sebelumnya terkait dengan kita bernegara, berbangsa, tapi di situasi COVID,
kita punya musuh bersama. Dan karena punya musuh bersama, kita harus mengeluarkan seluruh energi positif kita untuk melawan. Dan ini kita lihat bahwa dari segi jumlah sebaran hoax, item hoax, menurut saya sih tidak seberapa kalau dibandingkan dengan konten positif yang tadi seperti Mbak Ina sampaikan, 5.000 orang yang me-retweet, me-like, kemudian di Instagram, itu satu konten saja, belum ada konten-konten yang lain. Ini menunjukkan bahwa ada optimisme itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bahwa manusia itu pada dasarnya baik, orang itu pada dasarnya positif. Kemudian ketika ada terjadi situasi seperti ini, yang hal-hal positif kemudian keluarnya itu salah satunya dengan menyebarkan konten-konten baik tadi, konten-konten positif yang akhirnya kemudian menggalang kekuatan untuk melawan musuh bersama kita, yaitu COVID-19. Betul. Ya, saya rasa kita sepakat kalau sekarang memang musuh bersama kita adalah COVID, dan kita harus ya kembali ke sifat atau ke karakter asli bangsa Indonesia. Kita bergotong royong untuk bisa menghadapi situasi ini. Pak Nando, mungkin sebagai penutup saya juga ingin mendengar dari Pak Nando. Kira-kira ada imbauan mungkin yang ingin disampaikan di kesempatan kali ini, sebelum nanti saya juga menyambung ke Mbak Inat untuk bisa lebih spesifik menyampaikan beberapa hal. Pak Nando, silakan. Baik, sangat terima kasih atas kesempatan di forum ini bersama Mbak Inat. Luar biasa pertanyaan-pertanyaan disampaikan dan kita berdiskusi sangat baik. Kami benar-benar dari Kominfo tadi disampaikan bahwa tidak bisa berdiri sendiri untuk melawan kabar bohong, membendung berita palsu. Kami punya slogan atau tagline berarti gotong royong melawan kabar bohong. Bahu-membahu, mari bahu-membahu melawan berita palsu. Ini sebuah slogan di bawah kita harus bergerak bersama, semangat gotong royong yang saat ini kita lakukan atas arahan dari Bapak Presiden Jokowi, itu dilakukan dalam segala aspeknya, termasuk aspek melawan hoaks, melawan berita palsu, melawan disinformasi. Sambil di sisi lain menggerakkan semangat untuk kemudian membantu masyarakat kita yang menjadi korban dari COVID-19. Dari aspek itu kita dorong, tapi dari aspek ini melawan hoaks, melawan disinformasi, kabar palsu terkait dengan COVID-19, kita butuh uluran tangan. Saring sebelum sharing, think before posting, itu yang penting. Jangan jempol lebih cepat dari pikiran kita, dari otak kita. Ini kesimpulan yang bagus. Harusnya bisa lebih dengan mudah kita mengingat ya, jadi panduan singkat lah kira-kira bagaimana bisa bersosial media dengan bertanggung jawab. Mbak Inat, pertanyaan yang sama saya juga ingin, ya mungkin sebagai orang yang juga berkegiatan di situ, mengalami langsung bagaimana interaksi di dunia maya, mungkin ingin menyampaikan juga di kesempatan kali ini, siapa tahu ya di tengah-tengah situasi pandemi ada orang-orang yang juga baru mulai mengutilisasi, memanfaatkan sosial media dalam salah satu aspek kehidupannya. Nah, kira-kira apa yang perlu mereka perhatikan? Jadinya hidup tetap tenang, nggak dikejar-kejar rasa bersalah karena ada hoax di balik kita, tapi gimana tuh caranya? Tips singkatnya deh. Yang pasti sih, yang pasti nih jangan lupa, tadi udah disebut sama Pak Nando bahwa ada think before posting. Think-nya ini kalau saya bisa bilang ini udah lama sih sebenarnya. Frasa udah lama dari think, tapi sebelum posting harus diingat T. Yang pertama T, is it true? T, itu true. Benar apa enggak nih? Kalau kita harus lagi-lagi verifikasi dulu, cek dan recheck dulu. Google dulu deh dikit gitu, setidaknya dari keyword-keyword yang udah ada. Lalu yang kedua H itu helpful. Apakah informasi yang saya akan share ini kira-kira membantu orang lain gitu. Terus kemudian ada I itu inspiring. Bisa nggak ini menginspirasi orang lain gitu. Jangan lupa yang kemudian adalah N itu necessary. Penting apa enggak nih? Kira-kira. Dan yang terakhir K itu kind. Kira-kira baik nggak kalau disebarin? Gitu. Itu think before posting versi saya. Ya itu juga udah ada di internet. Udah lama banget, tapi menurut saya masih relevan. Kalau kita mau ngomongin kita sebagai pengguna media sosial di masa sekarang. Tadi, is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? 5 itu, saya rasa kita udah mulai bisa bersosial media dengan baik. Salah satunya aja kira-kira, oh ya ini helpful, oke, sebarkan. Gitu. Atau oh ini inspiring, atau helpful dan inspiring, lebih syukur ada 2 poin, oke, sebarkan. Yang penting benar sih sebenarnya kalau buat saya.
gitu. Saya happy banget ini bereuni kembali dengan Mas Andri secara virtual, walaupun mungkin kadang-kadang dengarnya suara aja, tapi ini ada videonya. Terus Pak Nando juga, saya senang banget kita bisa diskusi siang ini. Semoga nggak berakhir sampai di sini, dan juga harapannya setidaknya ada manfaat yang orang bisa dapatkan setelah mendengar atau menyimak dari diskusi kita siang ini. Betul. Memang artinya yang kita bertiga sekarang lakukan di kesempatan ini sebetulnya adalah ingin menunjukkan juga sebenarnya ada sisi positif kok dari teknologi informasi ya kan. Kalau bisa dibayangkan siklus yang 100 tahun lalu ada flu Spanyol, belum ada Zoom. Orang-orang waktu itu pasti akan lebih kesulitan untuk bisa melewati keadaan saat ini. Tapi sekarang kita udah punya Zoom, sudah punya Google Hangout, sudah punya WhatsApp video call, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah era yang sebetulnya kita sudah punya banyak potensi, tinggal bagaimana masing-masing dari kita bisa mengeksplorasi dan memanfaatkannya dengan benar. Saya sendiri pribadi udah merasa sangat tepat nih mengundang dua sosok di depan saya untuk sharing, karena ternyata saya sendiri minimal sudah dapat banyak pencerahan mengenai bagaimana cara bersosial media dengan baik dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan yang lain, lagi-lagi nih saya menekankan, kita tidak mengincar follower, kita tidak mengincar viewer. Kalau ada 1.000 yang mengakses video kita kali ini, tapi hanya 2 yang menerima itu dengan baik, itu juga akan jadi percuma. Tapi kalau ada 5 yang menyimak dan 5-5-nya melaksanakan, menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Jadi itu saja target dari obrolan kita, nggak muluk-muluk, yang penting manfaatnya. Terima kasih Pak Ferdinando Setu, atau saya sapa Pak Nando, selaku PLT Kabiro Humas dari Kominfo. Kemudian Mbak Ina Natalia, Mbak Inat, selaku influencer, pegiat media sosial, dan juga pengajar, yang mantan jurnalis, tapi selalu masih jadi teman saya sampai saat ini. Terima kasih banyak buat kesempatannya, terima kasih buat sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Sebelum kita akhirin, kita ini dulu ya, kita foto bareng ya.